Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Insya Allah tetap dalam keadaan sehat walafiat, umur yang berkah, rezeki yang berkah, kesehatan yang berkah. Insya Allah tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pagi hari ini saya akan berziarah kubur. Ayo teman-teman, ikuti video saya selanjutnya. Inilah pintu untuk masuk ke kuburan ya, namanya Bab Jibril. Ayo, kita lihat ya depannya. Pintu ini juga saat dia juga kebuka teman-teman. Karena pintu pagar itu ada di pintu 359. Ini dia dinding dari tembok dari tangganya mau masuk ke kuburan. Nah, kita kan naiknya ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, inilah syaratnya untuk ziarah di kuburan. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ziarah yang disyariatkan. Hikmah disyariatkannya ziarah kubur. 1. Mengingatkan diri, mengambil pelajaran, mengingat kematian dan akhirat, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, akan tetapi sekarang berziarahlah, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat." Hadis riwayat dari Ahmad nomor 23005. 2. Mengharap pahala dari Allah dan dalam berziarah. Berbuat baik untuk orang yang meninggal dengan mengucapkan salam, mendoakan dan memohonkan ampun untuknya. Tata cara mengucapkan salam bagi ahli kubur. Apabila seseorang muslim sampai ke baqi, maka disyariatkan untuk mengucapkan salam kepada penduduk baqi dengan salam yang telah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis, "Semoga keselamatan untuk kalian, wahai kaum mukminin. Besok apa yang dijanjikan kepada kalian akan tiba, sembari kalian menanti. Kami pun akan menyusul kalian insya Allah. Ya Allah, ampunilah para penghuni baqi al-Qarqad." Hadis riwayat Muslim nomor 102. Peringatan: wanita tidak boleh berziarah kubur karena telah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita berziarah kubur. Abu Dawud nomor 3236 dan At-Tirmizi 320. Ziarah yang tidak disyariatkan. Ziarah kubur yang syirik, yaitu berziarah kubur dengan tujuan berdoa kepada penghuni kubur, beristighasah dan meminta pertolongan kepada mereka, dan menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat dan perantara, dan meminta mereka pertolongan, bantuan, keselamatan, kesembuhan penyakit, dan menghilangkan kesusahan. Semua ini tidak disyariatkan dalam kesepakatan kaum muslimin, dan menghancurkan tauhid seorang, mencabut tauhid dari akar-akarnya. Ini termasuk amalan jahiliyah. Ziarah kubur yang bid'ah, menentukan waktu tertentu untuk berziarah kubur, sama saja baik tahunan seperti 2 hari raya misalnya, atau bulanan atau mingguan seperti orang-orang yang berziarah di setiap hari Jumat saja, dan mengkhususkan waktu-waktu tersebut. Berdiri di depan kuburan dengan meletakkan tangan seperti orang-orang sedang sholat,
membawa mushaf ke kuburan dengan tujuan mencari berkah atau membaca Al-Quran di sana untuk menyampaikan pahala membacanya kepada orang yang meninggal dunia, melempar biji-bijian, meletakkan bunga, menyiram minyak wangi di atas kuburan, dan mengambil tanah dan batu dari kuburan dengan tujuan mencari berkah, mengkhususkan doa-doa tertentu untuk setiap penghuni kubur, padahal syariatnya tidak mengkhususkan. Itulah ziarah yang disyariatkan. Oke teman-teman, di samping ini juga ada juga papan-papan lain ya, dengan bahasa-bahasa dari negara-negara lain selain negara Indonesia, supaya bisa memahami dan keadaan syariat ziarah kubur bagi Madinah, di Madinah ini. Oke teman-teman, saya akan berjalan ke samping ya, karena saat ini pintunya udah tertutup ya, dan juga wanita juga tidak boleh masuk di sini, dan pintunya ini terbuka di saat selesai sholat subuh, dari jam selesai subuh sampai jam 9 pagi. Dan ini ada di pintu 362 ya, letaknya pintu masuk ke kuburan. Dan saat ini pintunya tetap juga tertutup dan biar terbuka waktu subuh, hanya waktu subuh sampai jam 9, dan selesai sholat asar sekitar jam 5. Itu aja waktunya terbuka. Oke teman-teman, saya akan berjalan ke samping saja. Saya akan berdiri di sana bisa melihat kubur yang ada di bagian Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel saya, Maya Ahmad Tahu. Alhamdulillah, kita bersyukur selalu diberikan rahmat dan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari-hari kedepannya kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini saya berada di depan kuburan Baqi, yang mana di kuburan Baqi ini ada kuburan para keluarga dan sahabat Nabi, istri-istri Nabi dan anak-anak Nabi. Lebih dari 10.000 sahabat Nabi ada di dalam kuburan Baqi ini. Adab-adab kita terhadap kuburan: tidak boleh meratapi mayit. Nabi pernah berziarah ke makam ibunya, lalu beliau menangis. Tangisan beliau tersebut membuat menangis orang-orang di sekitarnya. Lalu ia bersabda, "Aku minta izin kepada Rabbku untuk meminta ampun untuk ibuku, tapi dia tidak mengizinkannya. Dan aku minta izin untuk menziarahi makam ibuku, maka dia mengizinkannya. Maka berziarahilah kalian, karena ziarah tersebut dapat mengingatkan kalian kepada kematian." Hadis riwayat Muslim. Teman-teman sekalian, adapun orang-orang yang ada di Baqi ini yaitu Syahidah Utsman bin Affan yang berada dalam kuburan Baqi ini. Teman-teman, jangan pernah kita membayangkan dapat melihat nisan mereka semua di tanah makam seluas 174.962 meter persegi dengan dikitari di dinding setinggi 4 meter. Hanya tampak gundukan tanah dengan sepasang nisan dari batu tak bernama. Jadi di sini itu beda dengan keadaan kuburan yang ada di Indonesia tempat kita. Teman-teman sekalian semuanya, di kuburan ini ada istri Rasulullah SAW, yaitu Ummul Mukminin, termasuk Aisyah, Hafsah dan Saudah. Itu istri Nabi yang ada di Madinah. Sedangkan Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, dimakamkan di Mekah.
dimakamkan di Mekah di kuburan Al-Ma'lah. Dan Maimunah binti Al-Haris dimakamkan di Syarif. Anak-anak dan cucu Rasulullah SAW juga dimakamkan di sini, yaitu Fatimah Asy-Syahra, Ruqayyah, Zainab, Ummi Kalsum, Ibrahim, anak laki-laki Rasulullah dari istrinya Maria, dan cucunya Hasan bin Ali Abi Thalib, dan bibi dari Rasulullah Sufiyah dan Atika. Di kuburan dibagi ini juga terdapat Khulafa Rasyidin Utsman bin Affan radhiyallahu anhum dan ibu susu Nabi Fatimah As-Sadiyah. Adapun adab dari ziarah kubur: mengucapkan salam ketika masuk ke dalam komplek kuburan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat jika mereka keluar menuju perkuburan agar mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Salam keselamatan atas penghuni rumah kuburan dari kaum mukminin dan muslimin. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kita, orang-orang yang belakangan, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Melepaskan sandal ketika memasuki pemakaman. Dari sahabat Bashir bin Kasyah radhiyallahu anhum, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba beliau melihat seseorang sedang berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai pemakai sandal, lepaskanlah sandalmu." Lalu orang itu melihat orang yang meneriakinya, tak kalah mengenali kalau orang itu adalah Rasulullah SAW. Ia melepaskan kedua sandalnya dan melemparkannya. Dilarang keras duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan." Diperbolehkan menangis, tapi tidak boleh meratap. Mendoakan mayit yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhum. Wahai Allah, ampunilah dia, berikanlah dia rahmat, berikanlah dia kesejahteraan, maafkanlah kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di tanah suci antara Mekah dan Madinah, perkuburan yang ada di Mekah yaitu Al-Ma'lah adalah makam yang terkenal dan dianggap lokasinya wajib untuk disiarai. Begitu juga pula di makam yang ada di Madinah, makam yang wajib pula untuk disiarai, dikenal sebagai makam Al-Baqi. Makam Al-Baqi sama juga dengan Jannatul Baqi atau disebut dengan Taman Surga. Teman-teman sekalian, insya Allah suatu saat nanti kalian yang jauh di sana bisa datang ke sini untuk menziarahi kubur dari Rasulullah,
keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah yang ada di Madinah ini, dan istri Rasulullah yang ada di Mekah sana, insya Allah. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu video saya. Insya Allah video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kekurangan dari isi video ini datang dari saya pribadi, karena inilah yang bisa saya lakukan sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.